واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياها الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir kembali di pengajian Rematiko edisi yang ke-171. Tema kita pada malam hari ini adalah berkorbanlah maka engkau akan kaya. Sebelum kita mulai pembahasan, kita bacalah seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa zidni ilman warzuqni fahma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Betul apa benar? Semua yang ada di dunia ini dan di akhirat, di alam semesta itu punya Allah. Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh kepada siapapun. Sebaliknya semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah kita, tetapi kita ibadah karena kita butuh Allah. Kalaupun semua orang tidak ibadah, semua orang manusia yang 7 miliar, 8 miliar di dunia ini nggak ada yang sholat, Allah rugi enggak? Jadi mau sholat, mau tidak, ya terserah kita. Allah mah tidak butuh. Allah tidak rugi seandainya kita tidak sholat. Allah juga tidak untung kalau semua manusia di dunia ini sholat. Nggak untung. Juga Allah tidak rugi kalau semua kaum muslimin pada Idul Adha ini tidak ada yang korban lagi. Betul ya?
Allah juga tidak untung kalau semua kaum muslimin pada Idul Adha sekarang semuanya korban, tidak untung. Tapi semuanya kembali kepada kita yang butuh, kita yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul kita pada malam ini itu apa tadi? Korban lah, maka kita akan kaya. Kira-kira percaya nggak? Ya. Kalau kita korban, maka kita kaya. Yakin nggak? Dari mana yakinnya? Yang jelas kalau kita korban, uang kita keluar. Kalau sapi 3.600.000, kalau kambing bisa 5 juta, 6 juta. 4 jelas kecil. Kalau pengen yang gede 6 juta. Yang tanduknya meliter. Uang kita keluar kalau korban. Tapi kok kenapa kalau kita korban kemudian kita kaya? Karena kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji di dalam Al-Quran, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka kami kata Allah, kami akan tambahkan nikmatku untukmu, atau tambahkan rezekiku untukmu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kalian kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Janji Allah. Janji Allah pasti ditepati apa diingkari? Pasti ditepati. Yakin. Hakul yakin, tidak boleh ragu kita sedikit pun bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Tidak seperti manusia, orang kadang berjanji, mudah mengucapkan janji, tapi mudah juga diingkari. Betul apa benar? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kembali tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagian kekayaan itu, atau kekayaan Allah itu kepada manusia-manusia, kepada kita-kita. Maka kemudian kita pun menjadi punya, menjadi ada, menjadi kaya sebagian dari kita. Hanya satu saja yang dilakukan oleh kita terkait dengan nikmat Allah adalah mensyukurinya. Uang yang kita dapatkan dari siapa? Harta yang kita punya dari siapa? Rezeki yang mengalir terus kepada kita dari siapa? Dari Allah. Dalam Quran disebutkan, wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rezekimu itu di atas langit atau dari langit. Perhatikan dalam Quran disebutkan, dan rezekimu itu dari langit. Wa bis sama'i rizqukum, dan di dalam langit itulah rezekimu. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan buat kalian. Jadi rezeki kita itu di langit. Maksudnya apa? Diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan. Yakin gak? Harus yakin ya, bahwa kita ini dapat rezeki karena Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah hanya minta satu terkait dengan rezeki ini, yaitu kita mensyukurinya. Mensyukuri rezeki yang ada kepada kita dengan cara apa? Minimalnya dengan ucapan. Apa tuh? Alhamdulillah. Yang kedua dengan perbuatan. Apa tuh? Memanfaatkan rezeki Allah itu untuk ibadah kepada Allah. Kita diberikan sehat. Sehat rezeki bukan?
Nah, dengan sehat itu kita berangkat ke masjid, sholat berjamaah, berangkat ke pengajian Premaniko, ikut pengajian, betul tidak? Coba kalau ibu-ibu sakit di rumah saja, nggak bisa berangkat ke sini ya. Nah, nikmat sehat itu manfaatkan, ya. Disyukuri dengan apa? Dengan berjalan ke masjid, berjalan ke majelis ilmu, berjalan ke majelis zikir, bersilaturahmi, berdakwah. Itu namanya mensyukuri. Nah, terkait dengan uang, rezeki, harta, uang, ada lagi cara mensyukurinya, yaitu dengan cara infak, zakat, sedekah, termasuk kurban. Nah, dengan mensyukuri nikmat Allah berupa uang, berupa harta, salah satunya dengan melaksanakan perintah Allah kurban, maka janji Allah kembali lagi kita ingat tuh. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah rezekinya. Oh, ini dia ini ngantuk atau dengerin? Jangan-jangan setengah ngantuk, setengah dengerin. Jadi dengan berkorban itu kita telah bersyukur kepada nikmat Allah, betul? Dan Allah janji kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Jadi orang yang berkorban itu akan miskin apa akan kaya? Nggak kedengeran? Kurang kedengeran? Sekali lagi, ini bapak-bapak nih, bisa ragu-ragu. Kalau ibu nanti udah nggak ragu kayaknya pas. Bapak-bapak nggak kedengeran, ragu kelihatannya. Bapak, kalau orang berkorban itu akan jadi miskin atau akan jadi kaya? Kaya. Oh, jadi kaya. Jadi jangan seperti belajar matematik 5 juta, uang kita 5 juta diambil buat sapi 3,6 juta. Jadi sisa berapa? 1 juta 400. Itu kalau matematika itu pelajaran kita di sekolah yang mikirnya mati-matian. Matematika ya, mati-matian. Tetapi matematika rizki tidak begitu. Tidak 5 juta diambil 3,6 juta jadi 1,4 juta, tidak. Tapi 5 juta diambil 3,6 juta dikorbankan kepada Allah, maka Allah akan tambah. Jadi tambah dari 5 jutanya tuh. Yakin apa benar? Benar apa yakin? Terus sekarang kalau sudah yakin seperti itu kan kecenderungan kita tuh ingin nambah rezeki kita kan ya. Nah, salah satu cara untuk menambah rezeki itu dengan berkorban. Udah daftar belum sama Arab ini? Belum? Kalau belum daftar nggak mau kaya berarti. Udah daftar. Insya Allah kaya. Yang berkorban pada tahun ini kita doakan segera kaya. Amin. Ya Rabbal. Yang tidak berkorban pada tahun ini segera berkorban. Amin. Agar cepat kaya juga. Amin. Tapi ngomong-ngomong kemarin kita bahas antara kaya dan miskin. Nabi Muhammad itu senangnya miskin. Nabi berdoa, ya Allah kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Kemudian orang miskin itu hisabnya sebentar, tidak banyak-banyak, tidak lama-lama. Abdurrahman bin Auf tahu? Kaya banget dia, nggak bisa miskin. Itu orang nggak bisa miskin tuh Mas Allah. Kalau kita nggak bisa kaya. Saking kayanya kata Nabi Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga, tapi merangkak roda. Kalau kita masuk surga pakai roda bagus nggak? Bagus, kita mah gitu ya. Ukuran kita nih masuk surga ngerangkak, merangkak, itu mantep.
Ya mantap kita masuk surga gitu kan. Bisa masuk. Yang penting masuk ya. Akhirnya Umar nggak mau masuk surga, penting merangkak, dia maunya berjalan atau berlari cepat gitu. Kita tanya, kenapa ya Rasul, saya masuk surga kok merangkak? Karena engkau kaya banget, hartamu banyak, sehingga hisabnya akan lama. Punya kampak satu aja hisabnya 40 hari 40 malam. Kampak satu, apalagi punya tongkat misalnya juga sama 40 malam. Apalagi HP itu. Kampak harganya berapa? Kampak 50.000. 40 hari 40 malam ditanyanya. Pertanyaannya panjang, apalagi HP. Siapa yang punya HP? Wah, siap-siap nanti desainnya lama gitu. Motor, apalagi itu. Yang punya mobil, wah lama banget itu. Apalagi rumahnya yang gede banget, yang gedung, yang tingkat 4 ya. Dikontrakin lagi. Untung gak tingkat. Untung gak tingkat. Lama ditanyanya. Abdurrahman bin Auf karena mendengar itu akhirnya, aduh, agar aku tidak merangkak maka aku harus mengurangi hartaku. Dibuang-buangin hartanya, dikasih-kasih tetangga semuanya, dikasih semua. Masih sisa. Udah dia keliling kemana-mana, kebetulan ada orang yang panen korma, panen anggur busuk mau dibuang. Saya beli, katanya dibeli itu anggur busuk dibeli ya, dengan harga pangkas itu dibawa pulang. Biar habis hartanya, biar habis. Dan maksudnya habis tapi tidak terbuang, harta itu tidak dibuang ke kali dan tidak gitu. Tapi dibagi-bagiin, udah semua kebagian, masih sisa dibelikan apapun yang ada, termasuk tadi korma busuk, anggur busuk. Maksud hati untuk jadi miskin. Seminggu kemudian datang kafilah dari Yaman sedang mencari anggur busuk untuk obat corona. Pokoknya kalau ada anggur busuk berapapun harganya mau dibeli 10 kali lipat. Kata orang itu Pak Abdurrahman katanya. Baru kemarin borong anggur busuk, dibeli lagi tuh anggur busuk seharga 10 kali lipat. Mau miskin gak miskin? Kaya lagi. Kalau kita mau kaya enggak kaya. Jadi enakan orang kaya, enakan orang miskin. Nabi itu senangnya sama orang miskin. Nabi itu minta, ya Allah, ya, kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Hidup bersama orang miskin itu enak. Akhlaknya baik biasanya, ya. Ada juga orang miskin yang kurang ajar juga ada. Udah miskin sombong lagi. Ada sini ada. Sini nggak ada sombong Allah. Udah miskin sombong ada. Nah ini sampai mana tadi ceramah? Itu mah intermezzonya, ceramahnya tadi sampai mana? Sampai bersyukur ya. Sampai bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah rezeki kita. Salah satu cara bersyukur dengan berkorban. Apalagi ini pada bulan Zulhijjah, bulan haram, salah satu dari 4 bulan haram yang segala kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Apalagi di 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13, 1 sampai tanggal 9 kita disunahkan puasa. Tadi ada yang puasa. Tadi kan tanggal 1 nih tadi. Ada yang puasa. Kenapa? Jadi puasa di tanggal 1 Zulhijjah tadi hari tadi, besok tanggal 2 sampai tanggal 9 itu sunnah. Nanti tanggal 9-nya sunnah banget. Itu ya. Jadi puasanya itu 9 hari. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Nah, yang ke-9 ini namanya puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah itu puasanya pahalanya lebih dari kebaikan 2 tahun. Nabi bersabda, semoga puasa ini akan menghapus dosa-dosaku tahun lalu dan tahun yang akan datang. Puasa Arafah itu berarti 2 tahun. Dosa-dosa kita diampuni, dihapus bersama 2 tahun. Kalau kita puasa 1 hari bulan Ramadan, bulan Zulhijjah tanggal 9 puasa Arafah. Nanti tanggal 9 tuh hari Kamis. Tapi bagusnya dari tadi atau besok, mulai besok terus sampai hari Kamis. Siap ya puasa ya. Kalau bareng-bareng kan enggak ini. Atau puasa kayak bulan Ramadan gitu, bareng-bareng kan enak ya, enteng. Siap ya puasa besok mulai ya. Ibu-ibu siap? Kurang kedengeran? Kurang denger? Bapak-bapak, nah saya susah nih bapak-bapak. Kalau diajak puasa, bapak susah. Gak bisa undur, gak bisa ngopi, apalagi yang sedang punya proyek. Aduh, Lupa mah nggak apa-apa kok. jadi besok puasa sampai hari Kamis. Bapak siap? Siapnya doang. Prakteknya mah kagak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah yakin bahwa dengan berkorban kita akan jadi kaya? Yakin? Kenapa, dari mana keyakinan kita muncul? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita yakin firman Allah itu pasti benar, tidak akan meleset. La in syakartum la azidan. Nah, kalau kalian bersyukur, aku akan tambah buat kalian. Satu itu. Yang kedua, dalam surat At-Tolak ayat 23, ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak remaja, putra-putri, apakah Anda sekarang sedang punya masalah? Masalah apa? Ibu-ibu, ada yang sedang punya masalah tidak? Bilang nggak ada. Banget. Nggak ada? Ada yang sedang punya masalah? Masalahnya berat apa ringan? Berat. Bapak-bapak, ada yang sedang punya masalah? Banyak banget. Aduh, bapak-bapak ini rempong. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi yang punya masalah itu gampang obatnya, minta kepada Allah seraya bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Yakin apa yakin? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari cara yang tidak kita duga dan tidak kita sangka. Tuh, dapat rezeki lagi. Syaratnya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah. Korban perintah Allah bukan? Perintah Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dalam Quran, fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Allah telah berikan nikmat kepada kita banyak banget. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat hidup, nikmat harta, ya, nikmat pergaulan dan sebagainya. Termasuk nikmat ngaji sekarang ini nikmat nih. Kemudian kata Allah, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah mengharap ridha Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Perhatikan, korban digandengkan dengan sholat tuh.
Setelah perintah sholat, kemudian perintah korban. Itu artinya apa? Penting. Sebagaimana pentingnya sholat. Kalau kita tidak sholat, hati kita betul tidak? Apa namanya, nyesel gitu ya? Nyesel kan ya? Merasa dosa banget. Nah, korban juga seperti itu. Kalau kita tidak korban, hati kita merasa nyesel. Padahal sudah mampu, sudah ada uangnya, kenapa gua tidak korban? Penting korban. Kemudian di dalam ayat ketiganya, ya, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan urusannya mudah. Jadi orang yang bertakwa akan diberikan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan diberikan jalan keluar dari persoalan hidupnya, dari masalahnya. Yang kedua akan diberikan rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga. Dan yang ketiga akan diberikan kemudahan dalam semua urusannya. Syaratnya 1, yaitu takwa. Ibadah korban adalah implementasi daripada takwa. Maka orang yang berkorban, Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan hidupnya. Orang yang berkorban, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga. Orang yang berkorban, Allah akan mudahkan semua urusannya. Amin ya Rabbal. Mau korban? Sudah dapat belum sama Arab itu? Duluan keburu hilang nanti. Keburu momentumnya luput. Ada cerita lagi ya. Kadang-kadang kalau ibu-ibu suka cerita, bapak-bapak juga sama. Jadi ada cerita dialog anak muda, Maka Udin lah, Pak Gani, Udin apa Gani ya? Kata Udin, Bang Gani, jadi udah daftar korban belum? Kata Bang Gani, boro-boro Udin, untuk kebutuhan sehari-hari aja kayaknya gak cukup. Kata Udin, iya tapi itu kan perintah Allah, insya Allah akan berkah. Kata Bang Gani, iya tapi kan hukumnya sunnah nih, kalaupun kita nggak laksanakan korban juga nggak apa-apa. Lagian kan bagi yang belum mampu nggak masalah, kata Udin. Kata Udin, iya tapi ini perintah Allah SWT dan pasti dalam setiap perintah Allah akan ada hikmah, kata Udin. Ada ustaz aja dia ngomong gitu. Amin ya Rabbal. Tapi nanti kalau udah jadi ustaz ganti namanya jangan Ustaz Udin. Ustaz Udin. Terus kan? Namanya apa? Samsudin. Nah, Ustaz Samsudin. Nah, setelah ngobrol itu, Manggani itu mikir, iya, ini uang ada nih 3 juta nih, nggak sedikit. Tapi saya mau beli HP yang bagus. Udah direncanakan banget tuh mau beli HP. Ini HP jadul, hanya bisa SMS, nggak bisa WA. Zaman sekarang SMS. Kasihan banget nih. Jadi mau beli HP Android atau apa katanya tuh kan yang bisa WA-an. Maka dia kemudian H-7 dari Idul Fitri Belanda jalan-jalan ke konter HP. Lihat HP. Oh, lihat doang. Lihat doang. Iya, bagus-bagus HP-nya ini kayak seneng gitu. Tapi 3 juta masih kurang nih katanya, HP-nya harganya 3,5 juta. Jadi dia balik lagi tuh, nggak jadi beli. Nah di perjalanan pulang ke rumahnya dia lewatin masjid. Kebetulan di masjid ini kandangnya sudah ada kambingnya tuh kandangnya. Kalau sini masih kosong nih kandang. Belum ada isinya. Nah H-7 malah sudah ada insya Allah. Nah dia lihat kambing, tangkap siapa tuh kambing gitu ya. Nanya,
Arab ini kami berapa nih? Yang relatif pada nih ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Hanya ada 3 juta gimana bisa enggak? Bisa aja. Memang Pak Gani mau korban. Nah Pak Gani ini tidak mau disebut riya dia. Gak mau. Jadi enggak ada teman mau nitip korban. Padahal dia padahal. Ada teman mau nitip korban. Uangnya ada 3 juta. Bisa enggak? Kata Arabi diusahakan, dikondisikan kalau kata mantor tertentu. Nah sampai di rumah akhirnya dia bulat tekad. Ya, pokoknya saya mau korban. Urusan HP mah ntar belakangan. Ya. Ini korban waktunya kan mau hilang tuh. Kalau masalah HP mah konter mah akan ada terus kan bisa selamanya kan. Jadi dia sudah bulat mau korban, cuma uangnya masih kurang kayaknya gitu kan. Tapi tiba-tiba begitu sampai rumah udah ada yang nungguin. Yaitu Mang Sandi namanya. Di rumahnya Bang Gani. Gan kemana aja lo? Katanya kan. Lo jalan-jalan ke counter HP dia lihat doang. Udah lama San, katanya kata Gani. Sudah. Ada apa? Ini gua mau ngasih duit 1 juta buat lo, katanya gitu. Bang apa nih? Kemarin lu bantuin gua jualin rumah, katanya alhamdulillah gol. Kasih 1 juta. Jadi alhamdulillah ya. Kambingnya belum disembelih, rezekinya sudah nambah. Insya Allah. Kalau begitu kalau urusan rezeki, baru niat saja udah dapat pahala. Ya, apalagi sudah melaksanakannya. Insya Allah akan dicatat 7 kali, 10 kali, sampai 700 kali lipat. Janji Allah tidak akan meleset. Allah berjanji dalam Al-Quran, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti 1 biji, kemudian ditanam numbuh dari 7 tangkai, dari 7 tangkai itu dari 1 tangkainya tumbuh 100. Jadi 7 tangkai ada 100 biji, 700. Ditambah lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas hartanya, maha luas kekayaannya. Alim, Allah maha mengetahui mana orang yang ikhlas berkorban buat dia, mana yang tidak ikhlas, Allah tahu. Nah, jadi momentum Idul Adha jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Ayo kita raih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban. Ayo kita raih rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban. Ayo kita raih keutamaan yang akan Allah berikan dengan beribadah kurban di bulan Dzulhijjah. Karena Nabi mengatakan tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah pada Yaumun Nahar. Pada Yaumun Nahar itu untuk Idul Adha dan Hari Tasyrik min hiraqatillah, kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Artinya ibadah yang paling mulia pada hari itu adalah berkorban. Beda antara sedekah dengan korban. Sedekah biasa gitu pakai uang, tengkleng, makan atau kotak amal, itu beda dengan korban. Dari sisi gedenya beda, gitu kan. Kemudian juga dari ibadah korban ini itu ada makna-makna yang lain. Seperti apa? Makna ketundukan kepada Allah, karena kita mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kan, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi apa? Mengalirkan darah, itu simbol ya. Simbol dari apa? Kerelaan kita mengalirkan darah fisabilillah. Artinya kalau berjihad fisabilillah kan mengeluarkan darah. Nah itu simbolnya adalah dengan berkorban. Jadi lebih utama korban daripada sedekah infak yang biasa. Bahkan para ulama mengatakan untuk berkorban itu boleh mutah. Boleh kalau ibu-ibu mau berkorban, uangnya enggak ada, kurang dikit, boleh utang ke tetangganya. Ke Bu Sri itu utang, Bu Sri kurang 100.000 nih, utang. Kasih.
Dia mau berkorban, uangnya nggak ada sama sekali, jadi utang 3.600.000. Aduh, boleh nggak tuh? Utang untuk beli 1 ekor kambing utuh, utangnya gitu, bukan kurangnya bukan. Kalau utangnya 5.000 kurang ini bulat banget, bukan kurang, boleh nggak? Yang diutangin jangan pelit-pelit. Kalau ada datang orang ke rumah tok 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 tok, assalamualaikum, salam, dia bilang, wah mau utang. Kagak jadi diudahin. Ada begitu ada? Di sini nggak ada, sombong. Bukain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa bapak, ada apa ibu? Gimana sehat? Biasa yang mau utang ngomongnya panjang dulu bang. Ibu sehat, alhamdulillah. Semoga berkah Allah senantiasa terlimpah pada bapak dan ibu sekalian. Amin. Ujung-ujungnya utang. Dikasih nggak tuh? Kalau ada kasih. Karena orang yang berhutang itu emang lagi butuh, betul tidak? Lagi butuh. Maka kita nolong, ngutangin orang itu kita nolong orang yang sedang butuh. Itu berpahala, itu jangan dianggap nggak berpahala. Ya, ngutangin orang itu berpahala. Walaupun nanti kembali lagi uangnya, tetap berpahala. Kenapa? Karena dia sudah membantu orang pada saat itu sedang butuh. Tapi kadang-kadang orang yang berhutangnya nggak mau bayar. Itu tuh yang bikin orang tuh ragu mau minjem itu. Berhutang tapi nggak mau bayar. Ya. Tapi kalau utangnya lancar, orang nggak masalah. Utang kasih. Dan kalau utangin ke orang jangan minta tambah. Nggak boleh. Utang 1 juta, bayarnya nanti 1.200.000, ya itu nggak boleh. Itu namanya riba. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dikit gimana Pak Ustaz? 1 juta, baliknya 1.050.000, sama aja. Minjem 1 juta, balikinnya 1 juta. Tapi ini tanda terima kasih, nggak boleh. Ini saya nambahin tanda terima kasih, nggak boleh. Mau tanda terima kasih, mau tanda administrasi atau apa, nggak boleh. Kecuali orang itu sudah biasa ngasih, ya, boleh. Umpama saya minjem utang minjem uang ke istri saya. Jadi minjem, kan harus minjem kalau sama istrimu ya kan? Minjem 1 juta buat 1 bulan, kemudian bayarnya 1 juta, bayar 100, 200, boleh. Kenapa? Karena saya sering ngasih sama dia. Ya kan? Boleh itu kalau begitu. Tapi kalau sedang nggak pernah ngasih, tiba-tiba dia ngasih tambahan karena utang, itu yang nggak boleh. Jadi kalau mau pinjam, mendingan ke istri, ya. Bapak nih kalau pinjam duit, ya. Kalau pinjam duit ini ke istri. Atau ibu-ibu mau pinjam duit, nggak usah pinjam ke suami, minta aja kalau suami mah. Gak ada urusan pinjam-pinjaman, minta. Nanti akan dikasih sama suaminya kalau ada. Kalau nggak ada ya kagak. Nah, insya Allah Bapak sekalian, dengan berkorban kita akan menjadi kaya. Yakin ya? Ayo, mulai sekarang kita niatkan hati, kemudian korban, daftar ke Arabi. Udah, yang penting daftarnya dulu. Uangnya belum kelihatan, nggak apa-apa. Nanti juga kelihatan ke depan. Daftar dulu, ya. Berani nggak? Siap nggak? Insya Allah Allah akan berikan kemudahan, rezekinya Allah yang atur. Kenapa? Karena dalam Quran tadi dikatakan wafis sama iris hukum, dan rezekimu ada di langit. Kan belum ketahuan di langit gimana ya? Tapi pasti ada itu. Ada di langit, benar kata Allah, benar. Jadi yakin saja rezeki kita ada di langit, maka niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Ini yang paling penting di solehah wa ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هداني الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.